Perang Diponegoro. Penyebab Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Namun, kalangan karaton justru hidup mewah dan tidak memperdulikan rakyat. Kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro geram. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Danurejan atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati malam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerak perlawanan dan menyatakan sikap perang. Perang berlangsung selama 5 tahun 1925 sampai 1830. Hal ini bermula dari peristiwa pada 20 Juli 1825 di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa dan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, namun kediamannya di Tegalrejo habis terbakar. Diponegoro melibatkan berbagai kalangan mulai dari kaum petani hingga golongan pria yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagian dana perang. Pangeran Diponegoro juga dibantu Kyai Mojo yang juga menjadi pemimpin ritual pemberontakan. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Rawidigdoyo Bupati Gagatan. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun awal berkorban yang Perang Diponegoro. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya gerakan perlawanan dan diteruskan Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi panjemuran. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengarahkan lebih dari 23.000 orang berburu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Belanda. Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengarahkan berbagai jenis pasukan mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung dengan sengit. Di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kyai Mojo ditangkap menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Satot Paradwijo menyerang diri kepada Belanda. Bahkan pada 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah sebesar 50.000 gulden, beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro, hidup atau mati. Pada 16 Februari 1830, memperhatikan posisinya yang lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal Dencroc, yakni Kolonel Jean Baptista Celesas. Pada 20 Februari 1830, pertemuan antara dua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro langsung dengan Jenderal Dencroc. Walau pertemuan dengan Jenderal Dencroc terjadinya beberapa kali, namun mata-mata yang ditanamkan di Kasetan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan. Akhirnya, pada 25 Maret 1830, Jenderal Dencroc memerintahkan Letnan Kolonel Louis du Perron dan Mayor A. V. Merlis untuk bersiap melengkapi militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Dencroc berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang.
Pada akhirnya, setelah pengkhianat tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerah diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Residen Semarang yang berada di Ungaran, sebelum dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan kapal Polvoog.